Sebelum-sebelumnya kalau 10 tahun lalu atau hampir 15 tahun yang lalu, kalau yang masuk itu 20-an ke atas, jumlah postulan yang masuk 20 orang ke atas, maka yang kalau bisa 5 sampai 10 orang ke atas. Mau dibilang ya susah-susah enteng. Tapi sekarang yang masuk turun 20 ke bawah, bahkan 10 ke bawah. Dan Bruder David itu pada tanggal 15 akan mengikrarkan kaul kekal yang selanjutnya akan bertugas di Zimbabwe, Afrika. Oke, selamat datang Bruder David untuk pertama kali ke Buka Box. Ya. Ya, jadi teman-teman di studio Box Cafe Komisi Komunikasi SFDND hadir Bruder Pio Hayon. Ini tim di komisi kami, Komisi Komunikasi SFDND. Tapi yang kami undang sekaligus menjadi narasumber bersama Bruder David. Satu-satunya yang berbeda secara kostum dari kami berdua. Ya. Jadi teman-teman selamat datang di program Buka Box. Bruder Pio, terima kasih untuk kesediaan, kerelaan waktu hadir. Siap. Dan Bruder David. Ada 2 topik yang kami mau buka box hari ini. Pertama dari Bruder Pio dulu. Bruder adalah Direktur Nasional Pendidikan Bruder Subzone Indoleste. Subzone Indoleste. Ya. Sebagai seorang direktur, apa persis tugas Bruder? Sebenarnya kalau kita lihat dalam handbook superior itu dia sebenarnya mewakili gitu ya, mewakili para bruder yang berkarya di 2 wilayah ini, Indonesia dan Timor Leste, untuk coba melihat situasi bruder itu dengan beberapa pertemuan kita buat, ada yang disebut musyawarah para bruder ya, nasional. Nah, itu kita buat 2023 yang lalu. Dari situ sesudah itu kita naikkan ke atas ke jenjang para provinsial. Pokoknya direktur saya ini ada di bawah 4 provinsi dan 1 regional. Segala satu kegiatan yang dilakukan itu pokoknya kami semua ada di bawah para provinsial dan regional. Yang buat hasil pertemuan itu kami akan presentasikan kepada pimpinan provinsi dan regional. Nanti mereka hasil keputusan seperti itu kita naikkan ke atas. Lalu mereka mengakomodasikan, itu mereka punya putusan. Jadi tiap kali itu kami tiap 3 tahun ada musyawarah para bruder nasional secara nasional. Nanti ada aspak punya juga 3 tahunan. Lalu secara general itu kita juga punya itu. Nah, jadi kita sampai memfasilitasi. Setiap provinsi itu ada direkturnya masing-masing. Nah, dan saya membawai mereka semua itu. Dan kita tiap beberapa bulan itu kita bikin pertemuan untuk mengevaluasi apa yang kegiatan itu. Dan sekarang kita sedang membuat renstra untuk itu ya, setiap provinsi. Hasil keputusan kemarin musyawarah nasional tahun 2023 kemarin Juli di Nometo, itu kita sudah membuat keputusan dan membuat renstra untuk setiap provinsi. Dan saya sudah turun ke Provinsi Ruteng dan juga ND sudah buat sekarang membangun komunikasi dengan teman-teman yang di Timur dan Provinsi Jawa serta Regio Timor Leste ya, untuk coba kita bahas bersama kira-kira renstra apa yang cocok untuk setiap provinsi gitu ya. Kalau di ND sendiri rencana strategis untuk para bruder yang paling cocok apa? Hampir semua yang kita untuk setiap provinsi sekarang, karena kita membuat renstra itu sesuai dengan hasil keputusan musyawarah kemarin ya. Nah, beberapa poin penting itu pertama tentang pengembangan hidup religius sebagai seorang religius. Pertama itu kita seorang religius ya. Itu program pertama adalah pengembangan hidup religius. Itu setiap provinsi ada kegiatannya. Seperti ya, membangun relasi komunikasi pribadi dengan Tuhan, itu ada rekoleksinya, ada retreatnya, ada rekoleksi sebagai provinsi dan juga secara zonal. Itu bagian pertama, pengembangan hidup rohani, religius hidup rohani. Nah, yang kedua itu tentang program tentang promosi panggilan. Itu penekanan paling utama. Mengapa? Itu mempromosikan hal yang utama karena dalam hasil keputusan itu terbaca bahwa masalah utama yang kita hadapi sekarang adalah penurunan panggilan bruder. Sangat drastis. 6 tahun lalu waktu kita sidang itu baik secara aspak maupun
musyawarah secara nasional di sini, itu kita menggunakan kata decreasing ya, artinya dia menurun secara angka. Tapi sekarang kita pakai dwindling, artinya menurun secara drastis itu, seperti bola yang bergelinding gitu, penurunannya cukup drastis. Contoh praktis saya pakai data saja ya. Data sini kita 2020 kemarin jumlah para brooder ya, di seluruh provinsi ini dan juga regional, Timor Leste, kita ada 116. Baru 5 tahun dengan 2008 yang hasil data terakhir, kita turun 108. Itu artinya 50% ya. Itu baru 5 tahunan. Kita sudah turun drastis 50%. Kebanyakan mereka tuh meninggal. Karena itu usia cukup tinggi. Berarti yang meninggal adalah yang sudah tidak produktif. Ada juga yang masih produktif ya. Seperti di Timur beberapa konverter kita yang masih muda, yang produktif sekali tapi karena sakit ya. Banyak mereka tuh yang sakit dan senior yang kita sih yang senior ya kita tidak itu karena. Dan itu menurut saya rentang waktu yang masih terlalu singkat ya 5 tahunan. Kita sudah turun 50%. Dari 116 jumlahnya menjadi 108 2025 ini. Itu artinya 50% kita sudah hilang. Nah, contoh data di Indonesia khususnya 116 masuk, 108 hilang. Bukan, maksudnya total seluruhnya, para brooder seluruh yang berkal kekal ini, yang ada di 4 provinsi dan 1 regional ini. Jumlah total seluruhnya ada 116. Itu 2020. 2025 kemarin, yang hari ini, jumlah keseluruhan itu menjadi hanya tinggal 108. Artinya itu 50% para brooder kita yang kalau sudah hilang nih. Baik yang sakit, antara yang produktif maupun tidak produktif, atau yang sudah jompo itu ya. Artinya meninggal. Dalam 5 tahun ada 8 orang hilang. Ya 5 tahun 8 orang hilang. Berarti tidak sampai setengah. 116 kurang 25% itu ya. Ya. 20. Maksudnya 25% itu bagi kita itu besar sekali. Baru hanya 5 tahun kan. Nah menurut saya, 25% maksud saya. 25% itu besar sekali. Itu kan baru 5%, baru 5 tahunan. 5 tahun berikut sudah jadi 50%, habis kita nih. Ya kan? Nah, itu hanya baru kalau kekal nih. Belum lagi yang dari postulat sampai kalau kekal itu jumlah juga. Contohnya kalau masuk postulan sekitar kalau sebelumnya kalau 10 tahun lalu atau hampir 15 tahun lalu, kalau yang masuk itu 20-an ke atas, jumlah postulan yang masuk 20 orang ke atas, maka yang kalau kekal itu bisa 5 sampai 10 orang ke atas. Paling banyak ya 6 sampai 10 ke atas ya. Tapi sekarang yang masuk turun 20 ke bawah, bahkan 10 ke bawah. Atau 15 ke bawah. Maka yang akan kalau kekal itu di bawah 5. 5 ke bawah. Dulu itu 5 ke atas, bahkan 10 ke atas ya. Sekarang dia 5 ke bawah. Paling banyak 3 orang, 4 orang. Paling banyak 5 orang. Itu pergeseran yang signifikan sekali. Maka mengapa kita bikin program tuh promosi panggilan? Baik secara konvensional maupun sekarang kita mulai dengan pakai media gitu ya. Untuk lebih konvensional tetap harus dibuat karena menurut saya kunjungan langsung kepada orang itu akan lebih bagus ya. Karena ketemu langsung dengan orang ya. Dengan keluarganya, dengan calonnya gitu ya. Dan itu kerjanya para promotor panggilan setiap provinsi gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lalu yang ketiga itu tentang bidang karya. Soal bidang karya ini kita kemarin dalam diskusi itu dan laporan saya terbaca bahwa dari 10 tahun terakhir itu pergeseran bidang karya itu ya. Itu kentara sekali. Sebelumnya bidang karya yang konvensional seperti pertanian, perkebunan, perbengkelan, gitu ya, segala macam, itu tinggi sekali para buruh yang bekerja di sana ya. Nah, tapi yang sekarang, yang itu sudah menjadi sangat rendah di setiap provinsi ya. Tapi yang sekarang, yang muncul adalah bidang pendidikan tinggi sekali. Setiap provinsi itu paling kurang, kalau kita mau rata-ratakan, 3-5 orang untuk bidang pendidikan. 3-5 orang di setiap provinsi yang bekerja di bidang pendidikan. Sudah itu ada di bidang administrasi. Itu juga makin tinggi. Sedangkan yang
yang seperti yang lama di formasi itu stabil karena yang bekerja di formasi itu tidak banyak orang ya. Tapi yang menurun sekali adalah yang bidang pertanian dan peternakan atau perkebunan. Itu kan konvensional tuh. Nah, yang itu sekarang nanti di setiap provinsi itu 2-3 orang yang bekerja di bidang itu. Sedangkan yang di bidang pendidikan melonjak tinggi sekali. Itu 3-5 orang. Bahkan sudah lebih dari itu. Macam di Provinsi Timur. Yang bekerja di bidang pendidikan itu tinggi sekali. Dan sudah mencapai bidang pendidikan yang tinggi ya. Sampai sekarang kita punya pendidikan tinggi cuma 1 orang doktor. Berdiri seluruh provinsi, 4 provinsi dan 1 regional. Sekarang akan ada beberapa orang yang sudah sedang studi lanjut untuk ambil S3 ya. Sisa itu S2. Nah, berarti mulai ada pergeseran bidang karya nih. Maka ke depan saya pikir misi kita juga harus berkembang soal ini karena situasi sudah makin berbeda nih. Dan pendidikan-pendidikan kita sudah berbuka hampir di setiap provinsi itu ada bidang pendidikan yang mulai bekerja luar biasa sekarang. Macam di Ruteng ya, yang bekerja bersama di Kuskupan itu dengan Unika sana. Lalu di sini kita punya ada sekolah-sekolah gitu ya. Di timur ada Unika gitu ya. Di Lindero ada USFK. Jadi itu bidang itu semakin menyerap banyak tenaga kerja kita dan itu banyak kita yang terserap ke tenaga sana itu. Oke. Ya. Jadi ada satu kecemasan dari Bruder sebagai direktur nasional ya untuk para Bruder. Iya, untuk para Bruder. Bahwa ada tren menurun. Iya. Panggilan para Bruder. Sangat ya. Juga ada tren bahwa zaman sekarang ada pergeseran minat ke bidang karya yang lain ya. Bahwa perkebunan, peternakan itu apa bisa dibilang bahwa misi itu sudah selesai? Saya kira kita sedang bergerak arah itu ya. Bahwa dengan tidak adanya peminat pada bidang-bidang ini, kita bisa bilang bahwa merintis misi pada bidang peternakan, pada bidang perkebunan, untuk bagaimana para Bruder bisa berkarya di sana, zaman tidak lagi ke situ. Iya. Oke. Bruder sebagai yang dari bawah, ini teman-teman yang berjubah ini akan berkaul kekal pada tanggal 15 Agustus. Ya, benar. Jadi sengaja kami hadirkan di program ini untuk kita korek dia, juga kita konfirmasikan dengan apa yang disampaikan oleh Bruder senior, Bruder Pio tadi. Bruder sendiri punya minat pada bidang apa? Saya minatnya di bagian pertanian. Pertanian? Ya. Berarti masih ada? Masih ada. Bersama berapa banyak Bruder di pertanian? Untuk saya punya angkatan, saya sendiri. Ya. Terbanyak pada karya yang mana? Kalau di letting Bruder? Oke, kalau di bagian teman angkatan itu lebih banyaknya di pendidikan sebagaimana disampaikan oleh sebagai guru ya, di pariwisata, ada yang di kesehatan, ada yang di perpajakan. Oke. Ya. Artinya Administrasi. Artinya gini Bruder ya, mungkin dunia semakin membutuhkan orang-orang yang profesional pada bidang pendidikan. Iya, benar sekali. Kebutuhan untuk itu meningkat. Ya, meningkat sekali ya. Skill pada bidang kesehatan, perpajakan, keuangan, itu administrasi itu. Ya, sehingga menurut Bruder sebagai orang yang mendirect promosi panggilan para Bruder dan bagaimana memikirkan untuk 4 provinsi SVD Indonesia, bahwa untuk Bruder harusnya bergeser jangan lagi di peternakan karena dunia sekarang butuh karya yang ini. Bukan berarti kita meninggalkan segala sesuatunya, tidak. Gitu. Bahwa itu tetap ada, itu kita tidak bisa memungkiri ya, karena semua karya itu masih ada juga kan. Nah, bahkan kita bukan berarti kita menghilangkan sama sekali ya. Tapi pergerakan itu sudah mulai nampak sekarang. Dari data terbukti benar bahwa ada pergeseran bidang karya nih. Bukan berarti kita mau mereka sudah habis sama sekali, dan tidak juga. Itu memang tetap ada. Tapi dari pergeseran data itu, minat dan juga bidang karya yang sedang kita geluti di 4 provinsi dan regional kita ini di Timor Leste, itu menunjukkan bahwa memang benar pergerakan itu menuju ke arah pendidikan dan administrasi, baik itu perpajakan, administrasi keuangan dan segala macam. Nah, jadi kita memang bukan berarti mau membawa orang terus membahas ini, tapi artinya para provinsi di setiap provinsi mulai mengetahui bahwa ternyata bidang-bidang karya ini mulai
diminati dan bekerja memang pada arah itu gitu. Nah, walaupun bidang konvensional seperti pertanian, peternakan itu memang tetap ada karena memang kita punya lahan masih banyak nih. Ya gitu. Bukan berarti kita menghilangkan itu, bukan misi juga sudah tidak. Artinya bahwa pelan-pelan itu pergerakan ini kita harus sadari dulu. Maka misi ke depan kita juga harus ada buat pergeseran itu, paradigma baru. Oh, ke depan tuh kayak itu. Contohnya gitu ya. Macam proki sekarang sudah mulai kurang nih. Pendidikan mulai naik nih. Maka konfrater kita yang ada di entah dia itu bruder, entah dia itu imam apapun, kita masuk ke bidang ini. Karena memang itu arahnya kita sudah. Karena misi kita yang dulu membangun sebagai pionir untuk membangun keuskupan itu pelan-pelan mulai berakhir kan. Maka kita mulai berpikir sekarang ke depan apa sih bidang karya apostolit kita yang dikenal dan akan memberi warna secara kusinkasnya SWD itu apa? Yaitu pendidikan. Bruder sendiri waktu melamar awal tertarik menjadi bruder karena apa? Konkret saja. Ya. Konkret saja. Karena apa mau jadi bruder? Karena pelayanan dan juga bidang karya untuk saya mau apa persis? Pertanian khususnya. Oh, karena itu mau jadi bruder. Ya, dan masuk SWD. Oke. Tapi dari awal memang sendiri. Awalnya itu bukan saya sendiri tapi ya saya ditawarkan. Lalu dengan spontan saya katakan iya, dan itu tanpa komunikasi dengan orang tua. Saya langsung atur sendiri-sendiri diam-diam dan minta prosedurnya dari Bruder Clemens Balan. Dan dia arahkan oke, nanti Kenwe Meto, lalu nanti ya urus kau punya berkas-berkas itu dan siap untuk tanggal sekian engkau harus berangkat dengan teman-teman yang lain ke Ende. Tapi memang suka untuk olah tanah. Ya, saya sangat suka. Dari umur berapa? Dari kecil ya, sudah mulai tanam sudah bunga. mulai bergelut dengan ya bunga atau ubi yang ditanam pertama? Ya, bunga juga bisa okay. ya, untuk sayur-sayuran juga bisa. Itu Okay. saya sangat hobi di bagian itu. Oke. Jadi angkatan ini yang akan mengikrarkan kaul tanggal 15 Agustus nanti, ada berapa banyak komposisi? Ada yang masuk waktu masuk kan setiap jenjang mereka mau masuk ke jenjang propasi ya atau novisiat kakal. Awalnya mereka 4 orang nih. 4 orang itu ada satu yang desain busana ya. Oh. Lalu ada satu David itu bagian pertanian. Ya. Lalu yang satunya perpajakan. Yang satunya itu ada bidang juga pertanian, tapi dia pada bidang pengembangannya, pengolahannya gitu ya. Kalau Bruder pada bidang pertanian, tapi pertanian bagian budidaya tanaman. Okay. Budidaya tanaman. Juga menempuh pendidikan formal. Iya, semua mereka pendidikan formal. Bruder sendiri? Ini S1, 2 orang S1, 2 orang 3 orang, 2 orangnya D3. Nah, tapi ada satunya dia sakit. Untuk sementara dia istirahat dulu. Lalu yang satunya sedang diproses gitu ya. Jadi mungkin yang kekal mungkin 2 orang nih. Yang kalau kekal nanti 2 orang saja. Sementara. Pada bidang pertanian, Bruder David. Dan sama pada bidang perpajakan. Bruder siapa itu? Kristo Opat. Kristo. Jadi Bruder Kristo mewakili Bruder Kristo, Bruder David hadir di program ini. Dari layar ini kami ucapkan profisiat juga ya untuk Bruder Kristo. Oke, terima kasih. Bruder David sendiri selama hari-hari menjalani panggilan sampai akhirnya nanti mengikrarkan kaul, enteng-enteng saja atau susah-susah enteng? Mau dibilang ya susah-susah enteng. Berarti banyak susahnya ketimbang entengnya. Iya. Oh, banyak susahnya. Banyak susahnya. Apa susahnya? Karena yang pertama itu saya melihat posisi saya bahwa di bidang pertanian dan bagian kuliah ini saya berada di 2 lembaga. Jadi lembaga formasi dan juga lembaga pendidikan. Jadi saya harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara perkuliahan saya dengan aturan di dalam biara. Susahnya itu ya. Itu sehingga saya boleh katakan seperti itu, sangat susah. Tapi akhirnya bisa mengikrarkan akhirnya sampai pada titik kaul kekal. Orang tua sudah hadir di lokasi? Sudah hadir TKP. TKP. Bruder sendiri berapa saudara, berapa ini dalam keluarga? Kami 6 bersaudara. 3 laki-laki, 3 perempuan.
Bruder yang keberapa? Saya anak keempat. Keempat. Ada turunan sebelum dan sesudahnya yang masuk menjadi imam, pastor, suster mungkin, bruder? Saudari kandung saya, Oh, ya suster, tapi 2 bulan lalu dia tarik diri. Oke. Ya, dan dalam keluarga dari bapak mama itu ada banyak ya. Ada ya. Ya, tapi di kongregasi lain. Oke. Ya. Oke. Tadi dari Bruder Pio sampaikan bahwa panggilan para bruder menurun. Ya, benar. Kesan yang sama, Bruder sebagai seorang yang dari bawah, junior, melihat itu juga tidak? Ya, saya melihat itu karena selama hampir 9 tahun ya saya di BBKMD atau BSK, itu panggilan untuk para bruder paling naik itu ya sampai masuk novis paling 4-5, paling 4-5. Tahan di situ dulu. Ya. Apa yang menyebabkan sampai paling banter 5-4? Iya. Kita belum tahu pasti tentang itu ya. Hanya dari pengalaman yang kita coba gali ya dari itu. Yang pertama itu masih sangat kuat kita di NTT itu. Konstruksi sosial. Oke. Tentang seorang imam dan seorang bruder ya. Kelas 1 siapa? Kelas 2 siapa? Kelas 1 dan kelas 2 siapa. Jadi ketika bahkan bukan anak itu sendiri, tapi itu juga terbentuk oleh orang tua ya. Dan situasi tempat melihat imam tuh masih sangat dengan kedudukan dan segala macam euforianya, segala macam mereka tamisan dan segala macam bisa perdana itu megah sekali. Dan sekurang-kurang ada naik rating dalam strata sosial gitu ya. Dan itu mungkin dipegang secara kuat oleh sosial secara masyarakat gitu ya, budaya orang. Nah, lalu pandangan ini akan mengangkat kuat sekali dalam diri. Jadi kalau orang tua juga bilang gini, tidak, kau masuk imam saja. Nah, itu konstruksi sosial. Secara budaya konstruksi sosial itu terbentuk. Bahwa bruder itu akhirnya akan membuat orang merasa menjadi bruder itu dalam tanda kutip ya, kurang bermanfaat bagi gereja atau apapun itu. Itu yang pertama. Secara sosial ya. Dan itu kita bisa tolak. Orang punya konstruksi sosial kita bisa ya. Nah, dan itu harus bisa dilawan juga dengan nilai jual apa sekarang para bruder kita. Yeah. Itu yang menurut sekarang yang sangat kami diskusikan agak cukup ramai tentang ini ya. Kira-kira itu nilai jual kita sebagai bruder SOD ke depan itu apa? Nah, maka kalau contohnya di teman-teman di BHK, nilai jual mereka itu pendidikan. Jadi mereka betul kejar di semua pendidikan mereka store semua mereka punya tenaga itu di bidang pendidikan. Nah, kita kan mau di pertanian juga kita, di peternakan juga kita, di perkebunan juga kita, segala macam kita mau ambil semua. Walaupun memang kita tahu nanti ke depan mereka ambil pendidikan di sini, tapi di sana mereka kerja di kebun. Artinya mereka kerja di keuangan, ambil kuliah stipar, kata-ketik juga. Sampai di sana mereka jadi ekonom. Sampai sana mereka jadi di bidang pendidikan. Jadi ada banyak hal yang memang secara konstruksi dalam kongregasi kita itu kita belum membuat satu prioritas khusus. Para bruder kita tuh harus bidang apa untuk ke depan nih. Kalau mulai pergerakan ya data tadi gitu ya, maka menurut saya serikat juga mulai berpikir ke depan mungkin kita sudah membangun satu konstruksi baru nih. Para bruder kita untuk ke depan itu kita mengarahkan kemana sudah nih. Kalau memang ke bidang pendidikan dan administrasi. Karena kita butuh administrasi untuk kehidupan ke depan. Kita punya untuk urus ekonomi, itu rumah keuangan dan sekolah, administrasi pendidikan dan administrasi perpajakan, itu kita butuh ya. Maka ke depan mungkin kita mengarahkan itu juga konstruksi kita terbentuk untuk para bruder kita ke arah mana yang sudah. Supaya secara serikat kita fokus utama lah apa sih ke depan gitu. Oke, kalau di bidang kalau bantu bruder untuk bidang di pastoral boleh lah 2 itu 3 cukup lah. Yang lain tidak usah lagi lah. Supaya apa? Kita nilai jualnya ada gitu ke depan. Dulu gitu ya, para bruder kita yang ada datang sini tuh mereka profesional sekali, datang bangun sekolah, bangun gereja, itu dan orang langsung dia tuh. Itu nilai jualnya sudah ada. Nah, sekarang mereka itu sudah tidak ada. Nilai jual kita sudah turun nih. Ya kan? Karena juga sekolah-sekolah kita sudah bangun dengan bangun yang baru ya. Mereka sudah hilang nih. Nah, sekarang nilai jual kita apa ke depan? Saya kira nilai jual kita adalah pendidikan sudah. Dan saya kira itu
di timur sudah mulai memajukan itu. Hampir setengah ya para Buddha kita sudah banyak yang mengambil bidang pendidikan, yang mengajar di Unika dan juga teman-teman yang di Ruteng itu kebanyakan yang mengajar di Unika Santo Paulus Ruteng itu juga para Buddha kita yang sudah mulai ambil S2 semua dan ada yang mulai S3. Kita di ND juga seharusnya mulai begitu. Para Buddha kita juga mulai masuk ke bidang itu untuk kita sekarang punya ISTK nih. Ke depan siapa kira kita juga harus bergerak bidang itu. Maksud saya kita harus punya nilai jual untuk kita tunjukkan kepada orang bahwa ini loh Buddha kita yang kita punya nilai jual. Macam teman-teman di Filipina, mereka semua dokter semua dengan profesi mereka tertentu ya. Itu kan nilai jual yang tinggi itu. Dan itu mereka promosikan dengan para Buddha itu yang bekerja di bidang ini, pendidikan ini di universitas ini, di kampus ini gitu ya. Dengan mereka punya profesi masing-masing. Dan itu rata-rata mereka sudah doktoral semua tuh. Nah ini yang menurut saya pelan-pelan kita juga harus mengkonstruksikan secara dalam serikat kita itu atau di dalam terlalu tinggi gitu ya, dalam provinsi kita bidang-bidang karya apa yang harus kita mulai fokuskan nih untuk para Buddha itu apa sih ke depan dengan melihat karya kita ke depan. Kalau bidang pendidikan kita fokuskan para Buddha kita ke bidang pendidikan. Yang berminat bidang yang 1-2 yang meminat yang tetap ada itu kita kita tapi mungkin lebih banyak fokusnya kita ke arah situ. Begitu. Sepakat dengan presentasi dari Bruder Pio? Saya sangat sepakat. Omong-omong apa moto Tabisan apa? Kau kekal. Pengikraran kau. Moto saya itu siapakah aku ini? Enak. Mantap. Tanya kepada diri atau tanya ke orang lain? Atau tanya ke Tuhan ini? Ya, tanya kepada diri dan juga tanya ke orang lain. Tanya ke orang lain. Bruder, siapa menurut Bruder David? Saya dapat dia ini kan sejak awal ya, dan dia kuliah di sini juga sejak awal ya. Orang yang sederhana dan praktis ya. Sederhana dan praktis. 1. Sederhana dan praktis ya. 2. Pekerja keras ya. Pekerja keras. Dan dia smart dalam pengertian apa yang itu harus terlaksana gitu loh. Dan terbuka orangnya. Jadi saya tuh membimbing mereka tuh sudah sesuai kenal mereka nih. Jadi saya tahu dia tuh harus seperti ini gitu. Dan dia paling tidak suka kalau apa yang sudah kita diskusikan dan kita penelitian dan itu sebenarnya sudah jalan baik. Dalam kutip dia potong itu dia bilang itu tidak benar. Dan itu dia orang yang terbuka, langsung to the point saja. Tidak usah pakai mumi kiri kanan. Menurut saya satu hal yang menurut saya dia tuh dulu waktu awal sekali waktu dia sudah postulan tuh diragukan gitu ya. Diragukan ini banyak orang meragukan dia. Setelah di Nopusia juga mereka membuat tulisan catatan khusus ini anak biar cukup dia kerja ini itu atau tidak usah studi lanjut gitu ya. Tapi setelah saya diskusi saya waktu masih rektor ya jadi saya kenal dia ini waktu masuk saya juga rektor ya. Kita kami diskusi dan kita baca dan lihat dia punya kemampuan baik nih, kenapa kita mesti itu ya. Dan apa yang diragukan dari dulu terbukti sekarang dia sudah bisa selesaikan. Menurut saya kadang-kadang konstruksi ini ya banyak orang melihat pada dunia orang itu kan berkembang, manusia itu kan dinamis gitu ya. Lalu kenapa hanya karena 1-2 alasan tertentu lalu kita langsung memvonis dia tuh memang tidak mampu. Gitu. Itu aset Bruder dari Bruder Pio. Siapakah aku ini dijawab dalam buka box. Tapi kenapa memilih siapakah aku? Karena kurang yakin dan diri? Kurang kenal diri? Berani memilih moto itu karena ya seperti yang disampaikan oleh Bruder Pio itu. Banyak orang itu yang selalu melihat ya tidak jauh tentang saya. Jadi apa yang mereka lihat saya saat itu, ini kemungkinan pasti tidak. Dan itu nyata dalam keberadaan saya di kampus maupun juga di lingkungan-lingkungan ketika live in misalnya. Orang selalu macam meragukan begitu. Ya, sehingga saya memilih moto saya siapakah aku ini untuk mempertanyakan saya dan juga menunjukkan kepada mereka dengan berbagai pergulatan yang saya alami dan saya lewati.
Ini ngomong-ngomong penempatan akan bertugas di mana? Saya memang waktu lamar itu di Portugal, ya, lalu Timor Leste, Afrika, dan Asia. Asia. Hmm. Dan waktu saya masuk retret, saya itu ya ditelepon khusus ya dari Roma bahwa Bruder, memang kau tidak lamar di tempat ini, tapi ini karena kebutuhan serikat, ya, dan juga pas dengan engkau punya basic kuliahnya, jadi engkau diminta di sini. Dan itu tempatnya adalah di Afrika, Oh wow. di Zimbabwe. Afrika, Zimbabwe. Ya, Sudah ada bayangan sebelumnya seperti apa Zimbabwe? Atau sudah cari-cari? sudah cari-cari informasi dan juga tentang ya topografi di sana melalui teman-teman yang di Afrika dan juga teman-teman yang sudah pernah bermisi di sana dan juga teman-teman atau konfrater yang ada di komunitas. Jadi saya selalu mencari informasi melalui orang-orang itu. Dan sampai hari ini aman Dan Zimbabwe. sampai saat ini saya aman. Akan bercocok tanam juga di sana. Saya pasti akan Bercocok tanam. bercocok tanam di Ya. sana. Mereka iklimnya sama seperti di Indonesia. Iklim ada berapa cuaca sudah Kalau dicari tahu. Untuk cuaca memang saya belum sempat tanya sampai di situ. Tapi untuk lahan-lahannya itu tanahnya cukup baik. Baik ya. Ya, tidak berbatu-batuan seperti ya di Timor, tidak keras. Orang tua sendiri sangat support Bruder atau ada masa-masa keluar sajalah. Orang tua saya awalnya merasa takut, cemas juga, dan mereka bilang, aduh kenapa harus memilih jauh-jauh sampai di Afrika, apalagi ya dengan pandangan tentang Afrika itu kan ya dalam tanda petik menyeramkan begitu. Jadi mereka tidak mau kalau saya lamarnya ke sana. Mereka bilang ya kalau bisa di Indonesia saja, atau kalau bisa ya di Timor Leste saja supaya dekat-dekat. Ya itu. Tapi kan saya bilang tidak bisa karena sudah keluar dan ini diminta juga. Saya di SVD itu berarti bukan atas kemauan saya sendiri, tapi atas kemauan para pembesar dan juga kebutuhan serikat. Lebih berat bapak atau mama yang mau dekat-dekat? Mama. Mama ya. Mama Lagu lama ini. berat. Oke. Ada teman-teman yang akan hadir dari Unflor? Karena Bruder menamatkan sarjana pertanian dari Universitas Flores ND. Teman-teman mereka akan hadir, bahkan mereka akhir-akhir ini karena saya belum kirim juga itu undangannya, mereka bilang, woi macamnya diam-diam saja kok. Oke. Jadi kami beri durasi singkat untuk Bruder menyampaikan apapun untuk semua mereka yang menurut Bruder selama ini begitu terlibat dalam perjalanan panggilan Bruder. Juga mungkin undangan untuk makan daging babi dan daging anjing bersama di tendanya Bruder. Ya. Silakan. Apa ya? Mau sampaikan permintaan Harapan begitu. ya terima kasih atau apapun lah yang mau disampaikan lewat ini silakan. Oke. Saya Bro David, saya sangat berharap kepada teman-teman maupun sahabat kenalan yang sudah saya sebarkan sepunya undangan, sangat berharap untuk hadir bersama saya dan juga teman-teman saya, juga komunitas untuk turut berbahagia atau mengambil bagian dalam pesta Kaul Kekal pada tanggal 15 Agustus, hari Jumat. Oke. Misalnya jam setengah lima sore. Ya. Terkait dengan catatan Bruder soal panggilan para Bruder, mau tekankan apa kepada teman-teman semua supaya mungkin lebih berani lagi untuk melamar menjadi Bruder atau apa? Silakan. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini menyaksikan, oke, saya tekankan bahwa
menjadi seorang bruder itu menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Kita tidak ditekankan untuk kita berkreasi atau kita kembangkan kita punya bakat, kita punya minat dalam dunia pekerjaan. Ya, kita bisa berbuat sesuatu atas ya kemauan kita dan juga atas kemauan pertimbangan komunitas. Ya, jadi teman-teman jangan ragu bahwa apa yang ada dalam diri kita, talenta-talenta yang bisa kita kembangkan, kita bisa kembangkan asalkan kita punya niat, keberanian untuk berkarya. Oke, Bruder David. Bruder Pio, satu dua hal sebelum. Baik, untuk teman-teman yang ada di sana gitu ya, mari bergabung dengan kami di SOD untuk menjadi seorang perawan misionaris, Bruder SOD ya. Dunia sekarang itu menekankan profesionalisme dan orang akan mengejar itu untuk mereka punya masa depan dan berkarya lewat mereka punya hasil karya mereka secara profesional, dan itu akan tergambar dalam diri seorang bruder gitu. Jadi tidak perlu merasa bahwa bruder itu orang yang tidak mampu atau tidak, jangan berpikir begitu. Bahwa ketika Anda ingin mengejar sebuah profesionalisme ke depan, situlah bruder berkarya ada di situ. Jadi tidak perlu merasa ragu hanya karena saya orang bruder, jangan pernah, karena sekarang dunia sekarang itu mengejar tentang profesionalisme. Di situ bruder berkarya itu. Maka datanglah bergabung bersama kami, kita bersama-sama memajukan diri dalam dirimu tuh profesi apa yang Anda kembangkan ke depan untuk serikat dan untuk dunia dan untuk segala sesuatu dan untuk misi dalam gereja gitu ya. Jadi marilah bergabung. Tidak pernah ragu. Macam kami nih sudah gabung dan saya merasa bahwa saya merasa bahagia sekali itu saya bisa memberikan diri saya kepada orang lain secara profesional. Itu yang menurut saya ke depan Anda bergabunglah bersama kami. Jangan tuh ada SMA, SMK, teman-teman yang sudah sarjana, yang sudah kuliah tertentu, datanglah bergabung dengan kami. Anda akan digembleng untuk profesi Anda tertentu. Oke, tadi iklan yang lewat. Jadi teman-teman, kami memang hadirkan Bruder Pio untuk berbicara khusus tentang panggilan para bruder dan apa yang menjadi kesemasan dari Bruder Pio dan kawan-kawan yang profesi bruder dalam Serikat Sabda Allah. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan dan ada hal terakhir yang juga dipromosikan oleh Bruder Pio juga oleh Bruder David. Dan kami sampaikan sekali lagi bahwa Bruder David juga kami secara sengaja hadirkan di program ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman seperti apa para bruder yang akan mengikrarkan kaul kekal. Dan Bruder David itu pada tanggal 15 akan mengikrarkan kaul kekal yang selanjutnya akan bertugas di Zimbabwe, Afrika. Ya. Oke. Jadi masih ada bruder yang mau sampaikan? Sudah pas. Oke. Jadi jangan lupa undangan terakhir itu sifatnya sangat visual digital dari bruder melalui layar kaca Buka Box. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Bruder Pio dan Bruder David dari studio Box Cafe Komisi Komunikasi SFDND. Bruder Pio, Bruder David dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.